Suatu ketika, seorang kakek terlihat sedang mengajarkan trik dasar sulap pada cucunya yang bernama Charlie, berharap cucunya itu bisa meneruskan kemampuan sulap darinya sebagai seorang pesulap, tak seperti mendiang ayah Charlie yang dianggap gagal dididik menjadi pesulap olehnya. Namun, karena tak kunjung bisa, sang kakek pun terlihat kesal pada Charlie. Terlebih saat Charlie melakukan hal konyol yang membuatnya menjadi marah. Abracadabra. You think this is funny? Beralih pada satu momen di malam hari ketika Charlie beserta ayah dan ibunya yang sedang dalam perjalanan pulang, di mana saat itu, Charlie ingin menunjukkan trik sulap yang diajarkan kakeknya pada sang ayah. Namun sang ayah tak merespon keinginan Charlie karena dia pun muak dengan trik sulap yang pernah diajarkan ayahnya padanya, sehingga saat itu, Charlie diminta untuk tak lagi mempelajari sulap, di mana sikap keras sang ayah pada Charlie pun membuat ibu Charlie kesal pada suaminya dan memintanya untuk membiarkan Charlie menunjukkan trik sulap itu untuk menghargai perasaan Charlie. Namun inilah yang terjadi. Come on, Charlie. Don't turn my son against me. I don't need to. Charlie pun terbangun dari mimpi buruknya terkait peristiwa tragis yang membuat kedua orang tuanya tewas dalam kecelakaan mobil itu, di mana kini, Charlie sebagai yatim piatu hanya tinggal bersama sang kakek. Scene beralih pada suatu pagi saat Charlie bertemu dengan teman sebayanya yang bernama Susie yang terus memberikan motivasi pada Charlie untuk terus mempelajari trik sulap yang diajarkan kakeknya. Namun saat itu, seorang bocah bernama Mike pun datang dan memprovokasi Charlie dengan terus mengejek trik sulap Charlie serta menyebut Charlie sebagai penyebab kecelakaan yang membuat kedua orang tua Charlie tewas dalam kecelakaan tersebut. Parents killer. Parents killer. One day he's gonna kill her. Magic sucks, you loser. Esok harinya, kakek Charlie kedatangan ibu Susie yang bernama Helena untuk menitipkan putrinya selama ia bekerja, mengingat Charlie dan Susie memiliki hubungan dekat. No problem. She can stay as long as you need. Okay, thank you. Ketika Charlie bermain dengan Susie, ia pun memamerkan trik sulap tiup balon andalannya pada Susie. Namun ternyata, Abracadabra. Blow balloon. Did you hear that? Charlie! Are you okay, Susie? I'm sorry. Susie yang kesal dan marah pada Charlie pun lalu berniat meninggalkan rumah itu, di mana Charlie seketika berusaha untuk menghentikannya, akan tetapi inilah yang terjadi. Saat itulah datang sang kakek yang marah dan kesal pada cucunya. Terlebih Susie pun tak sadarkan diri setelah jatuh dari tangga, di mana Charlie pun lalu memilih pergi dari sana. Beberapa saat meninggalkan rumah, Charlie yang berlari pun tak sadar jika Mike sengaja menjegal langkahnya yang membuat Charlie terjatuh, di mana Mike rupanya cemburu melihat kedekatan Susie dan Charlie pun langsung berusaha memukul wajah Charlie. Namun inilah yang terjadi. Setelah sekian lama Charlie selalu dibully dan diejek sebagai penyebab kematian kedua orang tua Charlie, kini Charlie pun bisa membalaskan perlakuan Mike dengan memukul Mike hingga tersungkur. Namun saat itulah, Charlie segera pergi untuk menuju hutan yang berada tak jauh dari rumahnya. Namun tepat saat ia mulai memasuki hutan, tiba-tiba beberapa puluh tahun kemudian, terlihat dua sejoli dalam sebuah mobil yang tak lain adalah Mike dan Susie, di mana saat itu, Mike berniat memberi kejutan di hari ulang tahun Susie yang saat ini mereka sudah berpacaran. I have a couple of surprises lined up. I was thinking actually. Can you tell me more about this place? You know, like, are there rivers, lakes there? Sampai di sana, Mike rupanya membawa Susie ke sebuah hutan dan mengizinkan Susie membuka penutup matanya yang jelas membuat Susie senang. Terlebih suasana damai di hutan itulah yang menginspirasi Susie untuk menemukan ide bahan tulisannya sebagai seorang penulis. Mike lalu membawa Susie ke sebuah kabin sebagai tempat istirahat mereka di sana yang rencananya mereka akan berkemah. We've got all this space to ourselves. Right? Sesaat kemudian, Mike yang sedang menatap ke arah luar dari sebuah jendela melihat seperti ada orang lain yang mengawasinya dari kejauhan. Namun karena tak dilihat oleh Susie, ia memilih untuk merebahkan tubuhnya,
di mana gairah Mike untuk bercocok tanam pun meningkat, namun tepat saat Mike dan Susie memulainya. Ketika tak ada orang saat Mike membuka pintu, keduanya pun memutuskan untuk mencari seseorang yang berbuat iseng pada mereka dengan mencarinya ke dalam hutan. Sesaat Susie tak sengaja menemukan sebuah buku yang tergeletak di tanah, namun tak lama, mereka yang kembali berjalan di sana bertemu dengan dua pemuda bernama Blake dan Jack yang juga berniat untuk berkemah di hutan tersebut, di mana dari perbincangan itu, Blake mengajak Susie dan Mike untuk ikut bergabung dalam agenda kemah mereka esok pagi dan setelah bertukar IG, Susie dan Mike pun sepakat untuk bergabung dengan Blake dan Jack esok pagi. Okay, so we'll see you guys later. Yeah, perfect. Yeah. Okay, bye. See you then. Oh, they seem so nice. Yeah. Sepulang dari sana ketika Mike dan Susie mandi bareng, mereka sempat berkali-kali mendengar suara aneh di kabin tersebut. Namun ketika mereka memeriksanya, tak ada satupun orang lain di sana yang mereka lihat. Dan bahkan hingga malam, Susie pun bermimpi hal buruk terkait masa lalunya yang membuatnya kesulitan untuk tidur. Ketika terbangun, Susie menyadari jika Mike sudah tak ada di sampingnya dan terlihat Mike sedang berolahraga ringan di halaman luar. Sedangkan Susie memilih untuk membaca buku yang kemarin ia temukan di hutan yang diketahui bernama Ravenmoor itu. Hidden among the trees at the edge of the field, a figure watched. Di buku itulah tertulis sebuah cerita terkait sosok misterius yang kerap mengintai para pengunjung hutan yang datang untuk berkemah, di mana mereka selalu merasa ada yang mengawasi mereka dari balik pepohonan. Singkat cerita, Mike dan Susie bertemu kembali dengan Blake dan Jack yang kini bersama rekannya yang merupakan pasangan sejoli bernama Alice dan Tom yang mulai menjalin kedekatan dengan bercerita satu sama lain. Termasuk Susie yang menceritakan profesinya sebagai penulis buku bertema horor yang berniat untuk merambah ke dunia film suatu hari nanti. Mostly stories. I do want to get into film though one day. Susie lalu menceritakan terkait hubungannya dengan Mike yang sudah berjalan 5 tahun. Dan tujuannya ke sana adalah untuk memperingati hari jadian mereka yang kelima di tempat yang kini telah mereka ketahui sejak kecil yang kini telah beralih fungsi menjadi bumi perkemahan. Well, we've known each other like forever, but just got closer 5 years ago. Dalam perbincangan itu, mereka tak sadar jika ada yang mengawasi mereka dari kejauhan, di mana saat itulah, Susie menyinggung kejadian tragis terkait hilangnya Charlie di hutan itu yang terjadi saat Susie dan Mike masih kecil yang hingga kini masih membuat Susie merasa bersalah. Yeah, but you still blame yourself for... Been so dramatic, then we wouldn't have run away. Tak lama kemudian, Tom bergegas pergi meninggalkan mereka untuk ngompol dan menuju ke arah dalam hutan hingga mendekati batas area terlarang di hutan itu, di mana setelah itu. Hello? Anyone there? Jesus fucking Christ! Berpikir jika itu badut biasa, Tom mendorong si badut hingga terjatuh dan berlalu pergi dengan perasaan kesal. Dan ketika badut itu kembali mengganggunya, Tom kembali mendorong si badut untuk kedua kali, hingga akhirnya. Teriakan Tom itu pun sempat didengar oleh Susie dan yang lainnya, di mana mereka yang belum menyadari bahaya yang terjadi pada Tom memilih untuk mengabaikannya, dan bersamaan dengan itu, si badut terus menyeram Tom secara agresif. Ketika terdengar teriakan Tom untuk kedua kali yang lebih keras, mereka memutuskan mencari Tom ke dalam hutan tersebut. Sesaat kemudian, mereka yang berada tepat di tempat Tom terakhir kali terlihat itu pun menemukan ceceran cairan merah di tanah, hingga muncullah asumsi jika ada sesuatu yang tak beres telah terjadi pada Tom, di mana saat mereka berusaha menghubungi nomor HP Tom, mereka harus terkendala dengan sinyal HP yang tak berfungsi, hingga saat itulah, Susie membawa Alice untuk ke kabin untuk menghubungi Tom berharap sinyal HP bisa berfungsi, sedangkan Mike dan yang lain kembali mencoba mencari Tom di sudut lain hutan itu. Di kabin, Susie dan Alice berhasil terhubung dengan nomor HP Tom. Namun saat itu, mereka dikejutkan dengan suara pria badut dari HP yang dimiliki Tom. Hingga saat itulah, Susie segera menghubungi Mike terkait apa yang baru saja terjadi,
di mana saat Mike dan yang lainnya bergegas kembali menuju kabin. Jack nyaris saja tertangkap oleh badut psikopat penunggu hutan tersebut, dan beruntungnya bisa melepaskan diri dan pergi dari sana menuju kabin. Sampai di sana, Mike menceritakan terkait keberadaan badut penunggu hutan yang serupa dengan suara telepon dari HP milik Tom yang diyakini jika cerita terkait keberadaan badut penunggu hutan itu benar adanya. Kepanikan pun terjadi saat mereka dihadapkan situasi dengan tak adanya sinyal di HP mereka yang membuat mereka kesulitan untuk menghubungi polisi. Terlebih tak mungkin mereka pergi begitu saja meninggalkan Tom yang masih tak jelas keberadaannya, di mana saat itu, Alice berlari keluar kabin saat mendengar suara Tom yang memanggil namanya, dan tepat saat ia melihat keberadaan Tom. Tiba-tiba, Alice pun hanya mampu berteriak histeris melihat Tom yang tewas mengenaskan dengan dipenuhi bercak cairan merah, di mana saat itulah, mereka sepakat untuk segera pergi dari sana, namun tak lama kemudian. Tepat saat Jack dan Blake sampai di mobilnya, Susie dan yang lainnya yang masih berada di sana pun dikejutkan dengan si badut yang berada tepat di hadapan mereka, di mana Alice yang marah karena pacarnya tewas terbunuh pun meluapkan amarahnya pada si badut, namun ternyata beruntung, kemunculan si badut di dalam mobil berhasil diatasi oleh Jack dan Blake yang merupakan pasangan gay. Namun masalah pun terjadi saat mesin mobil mereka tak berfungsi yang membuat keberadaan mereka di sana semakin terancam. Saat mereka kembali ke kabin, Susie mendesak rekan-rekannya untuk berusaha mencari bantuan atau mencari tempat yang lebih aman dan tak hanya berdiam diri. Namun seketika, mereka kembali dikejutkan dengan suara Tom yang memanggil dari arah luar, hingga untuk kedua kalinya. Alice pun terperdaya oleh suara itu yang membuatnya berlari menghampiri Tom ke arah hutan. Hingga akhirnya ia pun bertemu dengan si badut yang telah menunggunya. Di sisi lain, Mike, Susie, dan Jack menyusul ke hutan dan berusaha mencari keberadaan Alice di sekitar sana, dan tanpa mereka sadari, ketiganya masuk perangkap si badut penghuni hutan tersebut. Pada akhirnya, mereka pun terkena jebakan si badut, dan di sanalah mereka melihat Alice yang sudah terikat dan seolah si badut bersiap untuk memberikan pertunjukan sulapnya dengan memotong tubuh Alice tepat di hadapan Susie dan yang lainnya. Singkat cerita, Blake yang tertinggal di kabin dikejutkan dengan kedatangan rekan-rekannya. Terlebih saat Jack menceritakan kematian tragis Alice yang dipotong menjadi dua bagian oleh si badut psikopat itu. Di mana hal itu membuat Blake kesal dan merasa jika bukan tidak mungkin merekalah yang akan menjadi korban berikutnya jika hanya berdiam diri di sana, yang hal itu pun disetujui oleh Susie yang lebih memilih kabur daripada harus menjadi korban badut psikopat itu. Come on. Sesaat mereka pun berlari secepat mungkin meninggalkan kabin dan menuju hutan, yang mana hal itulah yang membuat Blake kesal karena terlalu berbahaya jika harus melalui hutan. Namun Mike dan Susie justru beranggapan jika rute itulah yang bisa mempersingkat waktu tempuh mereka untuk menuju tempat yang lebih aman. Namun Blake yang sudah kelelahan pun harus terjatuh pada tumpukan caduk. Come on, man. Setelah melanjutkan perjalanan, di sanalah Mike dan Susie baru menyadari jika mereka lupa rute keluar dari hutan itu, mengingat mereka sudah tak pernah ke hutan itu lebih dari 20 tahun lamanya, sehingga hal itu kembali memicu rasa kesal Blake pada mereka yang tak memilih rute melalui jalan raya, dan di tengah perdebatan itu, tiba-tiba, Switch off your brain! It's clearly got a glitch! Hey guys, shush! Blake dan Susie akhirnya berhasil ditangkap oleh si badut, di mana Blake pun diikat di sebuah pohon besar, sedangkan Susie yang tak sadarkan diri dibawa ke persembunyian si badut dan berdampingan dengan jasad Alice,
di mana ketika tersadar, Susie yang berniat kabur kembali dibuat tak sadarkan diri oleh si badut psikopat tersebut. Bersamaan dengan itu, sempat terjadi perdebatan antara Jack dan Mike yang saling menyalahkan, hingga akhirnya mereka memutuskan untuk mencari keberadaan Blake dan Susie yang menghilang, dan ketika mereka berhasil menemukan Blake, keduanya bergegas melepaskan ikatan Blake, namun inilah yang terjadi. Di sisi lain, Susie yang terikat akhirnya berhasil melepaskan ikatan di tangannya. Namun saat itulah, Susie terkejut ketika ia menemukan kacamata milik Charlie dan menduga jika Charlie pernah ada di tempat itu, di mana hal itu pun diperkuat oleh selebaran berita di koran terkait hilangnya Charlie lebih dari 20 tahun lalu. Akan tetapi, saat itulah Susie meminta si badut untuk tak mendekatinya serta bertanya terkait keberadaan Charlie. Dan di sanalah akhirnya Susie menyadari jika si badut itu adalah Charlie saat si badut menunjukkan trik sulap balon yang pernah ditunjukkan Charlie padanya saat mereka masih kecil. Namun, Charlie masih tak percaya jika itu adalah Susie dan menganggap jika Susie telah tewas saat jatuh dari tangga. Dan disinilah terungkap jika Charlie menghilang karena merasa bersalah dan mengira jika Susie tewas karena ulahnya. Terlebih Charlie merasa tak ada satupun orang yang menyukai kehadirannya dan trik sulap yang ia pelajari dari sang kakek. Namun Susie terus berusaha menenangkan Charlie dengan memeluknya, di mana setelah itu Mike berhasil membuat Charlie terkapar. Namun di sanalah Sissy menjelaskan jika itu adalah Charlie yang telah hilang 20 tahun lalu. Namun, apapun alasan Susie, Mike yang marah karena kematian Tom dan yang lainnya pun berusaha meluapkannya pada Charlie. Namun ketika ia ingin menghabisi Charlie, Susie menghentikan Mike dan meminta untuk secepatnya pergi dari sana. Come on! Singkat cerita, Mike dan Susie berhasil menemukan jalan pintas dari hutan yang mengarahkan mereka pada sebuah lorong. Namun saat itulah, tiba-tiba muncul Charlie yang langsung menyerang Mike. Bahkan Charlie tak ragu memukul Susie yang dianggap membohonginya. Namun tepat saat Charlie ingin menghabisi Susie, beruntung, kedatangan Blake mampu menyelamatkan Susie dari kematian. Di mana saat itulah, dengan berat hati Susie pun harus pergi tanpa Mike kekasihnya. Berhasil mencapai tepi jalan, Blake dan Susie menolak tumpangan pengendara mobil yang berniat mengantarkan mereka ke tujuan, di mana rupanya pengendara mobil itu adalah dua orang pria berpenampilan badut sirkus yang jelas membuat Blake dan Susie takut dan memilih untuk berjalan kaki. No thanks, we'll be fine. Di akhir film, terlihat Mike, Jack, Alice, dan juga Tom kini telah menjadi badut pengikut Charlie dalam pertunjukan sirkus kematian di hutan badut tersebut. Showtime.